Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Reza Mulyawan MSI, Bapak Dr. Supriyono MSI, dan Bapak Anam Cahyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kromatografi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rika Rahmatika dengan NIM 2219158. Beserta rekan-rekan saya dipersilakan. Saya Della Indri dengan NIM 2219059. Saya Rosi Prasasti dengan NIM 2219095. Saya Lisandra dengan NIM 2219098. Saya Mutia Rita Maharani dengan NIM 2219119. Saya Resya Putri Aprianti dengan NIM 2219155. Oke, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LC atau liquid chromatography atau kromatografi cair. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam pengertian dari kromatografi sendiri. Kromatografi ini adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase geraknya dengan fase diamnya untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan itu sendiri. Lalu untuk definisi dari kromatografi cair sendiri, ini merupakan jenis teknik kromatografi khusus yang melibatkan distribusi campuran antara dua fase. Satu fase stasioner dan satu lagi fase geraknya, di mana mengarahkan pada migrasi diferensial dan selanjutnya pemisahan komponen. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dari kromatografi cair, yaitu teknik pemisahan yang melibatkan penempatan injeksi sejumlah kecil sampel cairan ke dalam tabung yang dikemas dengan partikel berpori atau fase diam, di mana komponen individu sampel diangkut sepanjang tabung yang dikemas pada kolom oleh cairan yang digerakkan oleh gravitasi. Kemudian komponen sistem pada kromatografi cair yaitu yang pertama ada fase gerak, di mana larutan cair campuran analisis akan dilakukan interaksi fase diam di dalam kolom. Kemudian fase diam yaitu bahan khusus yang berinteraksi secara berbeda dengan komponen campuran dan memisahkannya. Kemudian kolom yaitu tabung panjang dan tipis sebagai tempat terjadinya pemisahan kromatografi. Selanjutnya ada injektor sebagai alat untuk memasukkan sampel ke dalam aliran fase gerak sebelum memasuki kolom untuk pemisahan. Dan ada pompa untuk mencampurkan eluen. Kemudian detektor untuk mengidentifikasi komponen campuran yang terpisah. Yang terakhir ada sistem data sebagai untuk menafsirkan sinyal dari detektor berupa luas daerah dan peak. Selanjutnya, jenis-jenis LC. Yang pertama, kromatografi flash. Kromatografi flash yaitu merupakan teknik kromatografi cair yang cepat dan efisien, terutama untuk pemurnian skala preparatif. Metode yang digunakan dalam kromatografi flash yaitu proses pemurnian, mengurangi keterlibatan manusia. Kromatografi flash juga dikategorikan sebagai kromatografi cair tekanan rendah atau yang biasa kita sebut LPLC. Biasanya yang digunakan untuk kromatografi flash lebih rendah 1000 PSI untuk tekanannya. Selanjutnya kromatografi cair protein cepat atau yang biasa kita sebut FPLC, yaitu merupakan kromatografi cair khusus yang dirancang terutama untuk analisis protein. Penerapannya pun sangat luas, di mana disebabkan oleh beragamnya resin dan buffer yang tersedia. Dalam hal ini pun memungkinkan adanya strategi pemisahan dan pemurnian yang serbaguna untuk protein dengan berbagai ukuran dan sifat. Yang ketiga, kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa kita sebut HPLC.
yang paling umum digunakan. Nantinya kami akan membahas HPLC di slide tersendiri. Yang keempat, kromatografi cair kinerja sangat tinggi atau yang biasa kita sebut UHPLC. UHPLC biasanya menggunakan tekanan yang sangat tinggi dibanding HPLC, yaitu sekitar 120 MPa atau 1200 atmosfer. Dengan memanfaatkan partikel yang lebih kecil dan tekanan yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan pemisahan yang cepat dan resolusi yang lebih tinggi. Selanjutnya, teknik tingkat lanjut. Yang pertama yaitu kromatografi cair spektrometri massa, yaitu meningkatkan sensitivitas dan spesifitas analisis serta dapat memberikan informasi senyawa yang dianalisis. Yang kedua yaitu kromatografi resolusi tinggi, yaitu kemampuan pemisahan dan deteksi yang unggul sehingga dapat menangani ukuran partikel yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu kromatografi multidimensi, yaitu penggabungan dua metode pemisahan biasanya digunakan untuk sampel kompleks. Selanjutnya ada bagian dari HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah jenis kromatografi cair di mana sampel dipaksa melalui kolom yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel yang berbentuk tidak teratur atau berbentuk bola. Lapisan monolitik berpori atau membran berpori oleh cairan fase gerak pada tekanan tinggi. Nah, prinsip dari kromatografi cair adalah teknik pemisahan yang melibatkan penempatan injeksi sejumlah kecil sampel cairan ke dalam tabung yang dikemas dengan partikel berpori atau fase diam, di mana komponen individu sampel diangkat sepanjang tabung yang dikemas atau kolom oleh cairan yang digerakkan oleh gravitasi. Next. Selanjutnya ada bagian dari HPLC. Yang pertama itu ada solvent. Pada bagian ini terdapat fase gerak atau pelarut, biasanya merupakan campuran komponen cair. Terus selanjutnya ada pump, sebuah pompa mengaspirasi fase gerak dari reservoir pelarut dan memaksanya melalui kolom sistem dan detektor. Selanjutnya ke dalam injektor. Nah, injektor dapat berupa injeksi tunggal atau sistem injeksi otomatis. Bagian ini dirancang khusus untuk sistem HPLC, harus menyediakan injeksi sampel cair dalam kisaran 0,1 sampai 100 mili volume dengan reproduktivitas tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya akan masuk ke kolom. Nah, di kolom ini pada alat HPLC biasanya terbuat dari baja tahan karat yang dipoles, panjangnya antara 50 dan 300 mm. Jadi di si kolom ini tempat terjadinya pemisahan. Nah, selanjutnya akan masuk ke detektor. Di detektor ini pada HPLC terletak di bagian ujung kolom, mampu mendeteksi analit yang terelusi dari kolom kromatografi. Biasanya menggunakan detektor spektroskopi UV fluoresensi. Nah, selanjutnya akan terbaca oleh data. Sinyal dari detektor akan dikumpulkan pada perekaman grafik atau integrator elektronik yang bervariasi dalam menyimpan dan memproses ulang data kromatografi. Komputer mengintegrasikan respon detektor ke setiap komponen dan menempatkan ke dalam kromatografi yang mudah dibaca dan dimengerti. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis HPLC. Yang pertama ada kromatografi fase normal, di mana fase diamnya yaitu polar atau hidrofilik dan fase geraknya yaitu nonpolar atau hidrofobik. Yang kedua ada kromatografi fase terbalik, yaitu fase diamnya nonpolar atau hidrofobik dan fase geraknya polar atau hidrofilik.
Yang ketiga ada kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion ini merupakan teknik kromatografi cair yang memisahkan partikel bermuatan dalam cairan dan mengukur konsentrasi. Yang keempat ada kromatografi pengecualian ukuran. Kromatografi pengecualian ukuran ini merupakan teknik kromatografi cair khusus yang memisahkan molekul berdasarkan ukurannya relatif terhadap ukuran pori fase diam. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Yang pertama ada kelebihan yaitu pilihan fase gerak dan fase diamnya luas. Kemudian dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis. Yang ketiga dapat digunakan untuk bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Yang keempat, kolom dapat digunakan kembali. Yang kelima, waktu analisa cukup singkat. Yang keenam, HPLC dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Kemudian ada kekurangannya, yang pertama yaitu adalah larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Yang kedua, hanya bisa digunakan untuk asam organik. Yang ketiga, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Yang keempat, harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Yang kelima, sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Selanjutnya ada kegunaan kromatografi cair pada HPLC. Yang pertama ada pemisahan komponen. Komponen berinteraksi secara berbeda dengan fase diam dan fase gerak. Komponen tersebut terelusi atau keluar dari kolom kromatografi pada waktu yang berbeda. Hal ini menghasilkan kromatogram grafik yang memiliki waktu elusi komponen. Yang selanjutnya ada analisis kualitatif. Itu membandingkan luas atau ketinggian puncak pada kromatogram dengan standar kalibrasi. Penelitian dapat memperkirakan jumlah setiap zat dalam sampel. Next. Selanjutnya ada permunian sampel. Dalam kromatografi cair preparatif lebih banyak campuran dipisahkan dan komponen tertentu dikumpulkan dan dimurnikan untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut. Yaitu selanjutnya ada pemisahan kiral. Pemisahan kiral sangat penting dalam bidang farmasi karena hanya satu enantiomer yang sering kali bertanggung jawab atas efektif terapeutik yang diinginkan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami mengenai kromatografi cair. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.